Halo, selamat pagi semua, salam sehat. Kali ini kita akan belajar dari pertandingan catur yang sangat mengajar kita antara putih Nakamura dan hitam Volokitin. Terjadi di Lausanne tahun 2005. Putih melangkah E4, hitam C5, Sicilian defense, dan Nakamura melanjutkan menteri H5. Ini suatu hal yang mestinya dihindari oleh semua pemain catur, bahwa jangan membawa menteri kita terlalu awal keluar, dan yang kedua, jangan mengabaikan pusat. Hitam cukup menjawab kuda F6, dan jika putih menjawab menteri makan C5 mengambil pion, kuda pun memakan pion di E4 mengancam menteri, dan menteri ke E3, hitam melanjutkan D5. Sangat menyenangkan bagi putih. Kita kembali, tetapi putih menjawab menteri ke H4. Kuda C6, gambit ke E2, E5. Memperkuat ruang di pusat dengan maksud untuk membawa gambit hitam ke E7 untuk menyiapkan discovered attack. Putih menjawab D3, gambit ke E7, shadowing terhadap menteri. Menteri menghindar ke G3, dan putih menjawab D5. Volokitin mengabaikan pion di G7. Karena jika putih makan G7, benteng ke G8, menteri ke H6, dan benteng makan pion di G2. Oleh sebab itu, putih melangkah kuda D2, dan hitam rokade karena melihat bahwa gambit di C1 tidak bisa ke H6. Putih melangkah C3, hitam melanjutkan B5. Hitam mengejar ruang di sisi sayap menteri dan di pusat. Hitam melanjutkan kuda H3 dan putih D4. Invasi pertama putih dari setengah papan ke wilayah
invasi hitam ke wilayah putih. Putih menjawab C4. Tapi hitam menyiapkan kuda E8. Menciptakan ancaman taktikal terhadap Menteri Putih. Putih melanjutkan pion makan B5 dan Gambit mengancam Menteri di H4. Menteri pindah ke F3. Kuda menghindar ke B4 mengancam C2 skak garpu benteng. Pion kemudian Gambit mengcover dengan petak D1. Putih break up dengan pion F5, A3. Menangkap kuda. Kita menjawab kuda D6. Pion A makan kuda. F makan E4 mengancam Menteri. Menteri pindah ke H5. Ini untuk kedua kalinya Putih menjalankan dirinya ke H5, dan kali ini tidak mempunyai sesuatu yang berbahaya. Putih makan kuda di H3, menghilangkan satu perwira yang menjaga petak F2, tapi Putih G3. Nakamura memblok petak F2 dan berharap dapat salah satu dari gambit hitam yang terjepit. Putih mempunyai serangan lain. Menteri ke F6 tetap mengancam petak F2. Hitam menjawab gambit B3. Raja ke H8. F3. Dan pion makan F3. Raja ke F2. Pion akan mencapai F1 jika Menteri makan gambit di H4. Skak. Oleh sebab itu Raja ke F2. Kemudian gambit ke G5 mengancam skak di E3. Kemudian kuda makan F3. G6. Mengancam Menteri. Gambit makan G5.
Putih dengan tenang menjawab, Menteri ke F5 tetap dalam ancaman. Putih menjawab, Menteri makan F3. Dan sampai di sini Putih menyerah dengan balasan Menteri makan F3. Tidak ada jawaban, tidak ada langkah yang bisa menyelamatkan hitam. Jika raja ke G1, maka akan skakmat di F2. Jika raja ke E1, maka menteri makan H1. Demikian pelajaran berharga dari Volukitin untuk kita semua. Semoga ini berguna. Sampai ketemu lagi. God bless you. Bye bye.